Bagaimana jika manusia bukan lagi makhluk biologis, melainkan perpaduan antara daging dan mesin? Tubuh tak lagi menua, kesadaran diunggah ke awan digital, dan kematian hanyalah sebuah opsi. Inilah visi transhumanisme. Tapi bagaimana jika kemajuan ini punya akar yang jauh lebih dalam, lebih gelap dan lebih tua dari yang kita bayangkan? Dalam sejarah mitologi, ada makhluk yang disebut dengan Titan. Mereka besar, kuat, dan nyaris abadi. Dianggap terlalu berbahaya, maka dari itu para dewa memenjarakan mereka. Tapi legenda kuno menyebut suatu hari mereka akan kembali, dan teknologi manusia bisa jadi kunci yang membuka kembali penjara mereka. Transhumanisme kini menjadi diskusi hangat di dunia sains dan teknologi. Tapi seberapa banyak dari kita yang sadar bahwa ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar kemajuan? Transhumanisme bukan hanya tentang meningkatkan manusia, tapi juga membuka kemungkinan bagi entitas lain untuk kembali. Apakah ini sedang membangun peradaban baru atau membangkitkan peradaban yang telah lama dikubur? Transhumanisme adalah upaya memajukan manusia melalui teknologi seperti chip otak, kecerdasan buatan, tubuh buatan, bahkan keabadian digital. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, muncul pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari gerakan ini? Apakah kita sedang memperbaiki manusia atau sedang membentuk wadah baru? Banyak yang menganggap ini hanyalah filosofi futuristik. Tapi, jika dikaitkan dengan teks kuno dan ritual esoterik, pola yang mengkhawatirkan mulai terbentuk. Dalam mitologi Yunani, para Titan adalah generasi pertama dewa yang sangat kuat. Mereka dikalahkan oleh anak-anak mereka, yaitu para dewa Olympus, dan dikurung di Tartarus, tempat terdalam di alam semesta. Tapi, mitos tidak selalu sekedar cerita. Dalam teks kuno, seperti kitab Henoks, Parana India, dan naskah Babilonia, ada narasi yang sama. Makhluk raksasa jatuh dari langit, dihukum, dan menunggu kebangkitan. Mereka tak bisa kembali dalam bentuk lama. Tapi, bagaimana jika mereka hanya menunggu bentuk tubuh baru? Kemajuan teknologi tak hanya memperpanjang usia. Kini kita bicara tentang mengunggah kesadaran, memindahkan jiwa, dan membuat tubuh baru. Pertanyaannya, apakah yang akan mengisi tubuh-tubuh itu? Di banyak praktik, seperti okultisme, tubuh disebut sebagai kapal. Transhumanisme mungkin sedang menciptakan kapal-kapal kosong, dan Titan hanya menunggu kapal yang cukup kuat untuk dihuni. Apakah kita sedang menyambut masa depan, atau memanggil masa lalu yang terkubur? Di balik proyek-proyek teknologi seperti Neuralink, cloning, dan simulasi otak, ada pendanaan rahasia dan agenda tersembunyi. Kren misalnya, kerap dikaitkan dengan simbol Dewa Siwa, penghancur dan pencipta kembali. Apakah ini kebetulan atau simbol dari misi mereka sesungguhnya, yaitu membuka dimensi yang telah tertutup? Transhumanisme bukan hanya soal fisika dan biologi. Ini tentang membuka ruang bagi entitas kita, yang selama ini kita pikir hanya mitos. Beberapa peneliti meyakini bahwa Titan bukanlah fisik, tapi bagian dari peradaban sebelum manusia modern, seperti Atlantis atau Lemuria. Mereka memiliki teknologi tinggi, namun dihancurkan karena menyalahgunakan kekuatannya. Kini, melalui AI dan bioteknologi, kita sedang membangun ulang apa yang pernah dimiliki oleh mereka. Tapi peradaban itu dulu dihancurkan bukan tanpa alasan. Apakah kita mengulang sejarah yang sama? Tidak semua ilmuwan tahu apa yang sedang mereka bangun. Banyak yang hanya menjadi pion dalam permainan besar, seperti lembaga elit, organisasi rahasia, bahkan kultus modern. Diduga menggunakan teknologi sebagai alat virtual modern. Tujuannya membangkitkan kekuatan lama dalam bentuk baru. Transhumanisme adalah wajah ramai dari agenda yang jauh lebih dalam. Sebuah skema kebangkitan kekuatan kuno di dunia modern. Kita lihat robot dengan ekspresi emosional, AI yang mulai menyadari dirinya sendiri, dan eksperimen yang menyentuh kesadaran. Fenomena ini bukan hanya sekedar sains. Ini adalah tanda Titan tidak kembali dengan gempa atau ledakan. Mereka masuk perlahan melalui server, kabel, dan tubuh buatan. Dunia yang kita anggap sebagai realita mungkin hanya panggung transisi menuju era baru, era para Titan. Pertanyaan besar pun mulai muncul. Apakah ini bisa dicegah atau semua sudah terlambat? Kuncinya adalah kesadaran. Semakin banyak yang tahu, semakin sulit bagi agenda ini untuk bergerak diam-diam. Kita tidak perlu membenci teknologi, tapi kita harus bijak. Transhumanisme bisa jadi alat pembebasan atau sarana kehancuran. Pilihannya ada di tangan kita semua. Jika benar para Titan akan kembali, pertanyaannya bukan kapan, tapi dalam bentuk apa. Mereka tidak datang dari langit, mereka datang dari laboratorium, data center, dan platform digital. Ini bukan ramalan, ini adalah peringatan. Dan kita, sebagai bagian dari generasi ini, punya pilihan, menjadi penonton atau pelindung masa depan.